Baik pemirsa, sambil juga kita menanti hubungan dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan kasus di luar wilayah Jawa dan Bali. Apakah memang upaya pengendalian dengan PPKM selama 2 pekan terakhir cukup efektif dan juga adakah kota, kabupaten yang kemudian levelnya diturunkan. Kemudian jika diturunkan bagaimana kebijakannya. Nah ini kita juga akan kembali berlanjutkan hubungan ataupun juga perbincangan dengan Dr. Yusuf. Salah satu hal yang ditekankan dokter oleh Presiden Jokowi tadi, selain juga menginformasikan adanya penurunan level dalam PPKM kali ini, tapi juga menekankan mengenai vaksin. Mungkin ada catatan mengenai hal ini, dokter? Ya oke, catatan saya mencatatkan bahwa minggu lalu Jakarta itu mencapai 8.700.000 orang. Dengan dosis kedua 3.784.000 orang. Dan yang menarik dan sangat bagus buat pemerintah DKI, cakupannya dengan semua turun, TNI, Polri turun, Kementerian Kesehatan turun, sudah mencapai 9.319.000 orang. Dan dosis kedua sudah mencapai 4,7 juta orang. Itu sangat baik. Dan kalau ditanya cakupannya, kalau kita sebagai public health selalu cakupannya lebih dari 104%. Kenapa ya saya bisa jawab? Karena ada orang dari Depok, Tangerang, dari sekeliling Jakarta ikut vaksin di kota Jakarta karena bekerja di Jakarta. Baik. Nah itu yang sangat penting, tetapi cakupan dari sekitar kota Jakarta itu masih 50%. Nah itu yang harus hati-hati. Baik, daerah sekitar Jakarta malah masih 50%. Bagaimana dengan daerah di luar wilayah Jawa Bali? Nanti kita akan langsung saja, ini kita sudah terhubung dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, selaku Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Alex Ginting. Ya, selamat malam, salam sehat. Salam sehat selalu. Saya bersama Dr. Yusuf di studio, Pak Alex. Baik. Selamat malam, Pak. Ya, baik, selamat malam, Pak Alex. Yusuf. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana pengumuman pemerintah mengenai kelanjutan dari PPKM masih diteruskan sampai 30 Agustus, tapi kemudian ada beberapa kota, kabupaten yang levelnya turun. Untuk wilayah atau di luar wilayah Jawa Bali sendiri, Pak, sebenarnya bagaimana pengendalian kasus di sana? Ya, jadi kalau kita dengar tadi bagaimana arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita menyambut baik bahwa banyak progres semenjak pemerintah menerapkan PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli, dan kemudian kita lihat dan pada tanggal 15 Juli kita dapat tambahan 56.000 lebih per hari, dan kemudian ini melandai mulai dari tanggal 20 sampai 25, kemudian 10-16 Agustus, dan sekarang 16-23 Agustus. Memang pelandaian yang ada di luar Pulau Jawa Bali dan di Jawa Bali itu memang berbeda kurvanya. Tapi yang kita lihat bahwa kasus-kasus yang timbul di luar Jawa Bali itu kenaikannya juga belakangan setelah Jawa Bali naik. Jadi dalam hal ini sekarang kalau kita lihat memang kasus itu sudah terkendali, tetapi kasus untuk masuk ke rumah sakit dan terinfeksinya masih cukup tinggi, sehingga ini harus perlu dikendalikan lebih dalam. Jadi oleh karena itu, sebagaimana yang kita lihat di Kalimantan Timur, ataupun juga di Sumatera Utara dan Riau, banyak progres yang sudah kita lihat, tapi progres ini harus terus dipertahankan sampai nanti sesuai dengan apa yang indikator yang sudah ingin dicapai. Misalnya positivity rate itu harus turun terus sampai nanti mendekati 5%. Kemudian bor di rumah sakit juga kalau bisa akan melandai terus sampai di bawah 50%. Jadi banyak parameter-parameter yang harus kita lihat. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bahwa PPKM itu harus menimbulkan awareness di masyarakat. Jadi harus menimbulkan kegiatan bahwa PPKM itu harus menjadi instrumen yang menjadi milik masyarakat dalam rangka melindungi dirinya dan keluarganya. Sehingga PPKM ini harus terus disosialisasikan. Dan sebagaimana kita lihat di Jawa Bali dan secara nasional bahwa PPKM itu efektif untuk menekan mobilitas. PPKM itu efektif untuk menstimulasi kegiatan posko PPKM di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian PPKM itu sendiri juga kita lihat efektif untuk menggerakkan pelaksanaan 3M dan 3T. Dan kemudian PPKM itu sendiri melalui poskonya di desa dan kelurahan itu secara aktif juga melakukan gerakan untuk bisa memindahkan isoman ke isoter. Jadi dengan demikian kita akan mencegah transmisi virus, kemudian kita mengurangi angka kesakitan,
dan juga dengan otomatis juga akan mengurangi angka kematian. Jadi sebagaimana yang disampaikan pemerintah bahwa banyak progres, benar, banyak progres. Tapi awareness terus harus ditumbuhkan. Karena kita tidak mau seperti di negara lain, sebulan bebas masker, tapi sekarang rumah sakitnya penuh. Jadi oleh karena itu awareness ini harus terus. Pakai masker, menjaga jarak, vaksinasi, ini harus terus dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Baik di Pulau Jawa, Bali maupun di luar Jawa dan Bali. Dan begitu juga arahan dari Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganip Warsito, bahwa mengajak seluruh mereka yang isoman supaya pindah ke isoter. Kenapa? Karena di isoter kita akan bisa mendeteksi secara dini badai sitokin. Di isoter kita bisa melakukan pengendalian kalau ada terjadi komorbid. Di isoter juga bisa kita memberikan obat lebih lengkap daripada dia di isoman yang pendampingannya juga lebih sulit. Oleh karena itu isoter ini terus dibangun. Sebagaimana di luar Pulau Jawa, Bali sekarang ada isoter di kapal yang dilaksanakan sandar di pelabuhan, sebagaimana di Belawan maupun di Makassar. Ini juga salah satu upaya kita supaya tidak terjadi klaster di keluarga. Jadi dengan adanya isoter yang ada ini, maka infeksi di keluarga juga bisa dikurangi. Inilah harapan kita, dan kita berharap supaya masyarakat dan pemerintah bersama-sama untuk bisa mengendalikan ini, sehingga bila mana pelandaian ini terus berjalan, maka kita berharap nanti pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara bersama-sama serentak akan terbangun. Baik, Pak Alex Ginting, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan hal ini kepada kami. Progresnya memang kita syukuri, tapi harapan kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex Ginting bahwa masyarakat bisa semakin terbangun, semakin tinggi kesadarannya ataupun awareness-nya. Dan juga mungkin adanya kesadaran ini juga bisa membuat masyarakat yang tadinya enggan vaksin, kemudian jadi berubah, jadi kemudian bersama keluarganya juga melakukan vaksin. Begitu Pak Alex, sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi tadi. Terima kasih Pak Alex Ginting untuk waktunya. Dr. Yusuf juga terima kasih untuk waktunya. Kita sudahi breaking news kali ini mengenai pengumuman pemerintah terhadap perpanjangan dari pembatasan PPKM.